Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian berkata, "Selidiki aku." Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sebelum kita mendengarkan sebagian isi firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian berkata, "Kau siapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Silakan kepada hambanya Kevelia untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan lagi yang Kau beri kepada kami untuk datang kepadamu, untuk datang mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuduskan kami pada saat ini, Kau layakan kami pada saat ini ya Tuhan.
Sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini, bahkan firman yang akan kami dengarkan, kami akan mengerti. Dan hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu, tolong Kau kuruskan hamba, layakkan hamba Tuhan, sehingga apa yang hamba ucapkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Yakobus 5, Yakobus pasal 5, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Yakobus 5 ayat 7 sampai 12, demikian firman Tuhan, bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus menengguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ya, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini yaitu sabar. Sesuatu hal yang sangat mudah kita ucapkan, bahkan sangat mudah kita untuk menyuruh orang sabar, tapi pada kenyataannya sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sendiri. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, sabar salah satu bentuk dari kesabaran yang sering kita alami dalam kehidupan ini yaitu menunggu. Bahkan sebagian besar waktu kita sebenarnya kita pakai untuk menunggu. Bahkan dari kecil sampai kita besar, kita harus selalu menunggu. Kenapa saya katakan begitu? Karena waktu kita masih kecil, kita menunggu untuk bisa sekolah. Setelah sekolah, kita menunggu untuk lulus, dan begitu seterusnya sampai kita besar. Bahkan kita mau makan di kafe pun atau di restoran pun kita harus menunggu. Yaitu menunggu makanan yang kita pesan dimasak. Ya. Karena sebagian besar waktu kita untuk menunggu, maka kita harus melatih diri kita untuk sabar, untuk lebih mengembangkan rasa sabar kita, kesabaran kita. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kata sabar dalam bahasa Yunani adalah makrotumos. Makro berarti panjang, tumos berarti panas. Secara harfiah berarti memakan waktu lama bagi Anda untuk menjadi panas. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita, kapan kita harus bersabar? Kapan kita harus bersabar? Ada beberapa situasi yang menurut Rasul Yakobus di mana membutuhkan kesabaran yang ekstra. Yang pertama, ketika keadaan tidak terkendali. Yakobus menggunakan gambaran seorang petani. Kita telah baca tadi, untuk menggambarkan situasi yang tidak terkendali. Petani hanya bisa bersabar, menunggu tanamannya tumbuh, hujan turun, panas datang, dan tibanya pada musim panen. Petani tidak bisa mengendalikan semua gejala alam di atas, tetapi ia bisa belajar sabar menunggu dalam situasi tersebut.
Kita juga harus belajar sabar ketika kita tidak mampu mengendalikan situasi. Misalnya pada saat ini, virus corona. Apakah kita bisa mengendalikannya? Tentu saja tidak. Maka dibutuhkan yang namanya kesabaran. Kemudian berikutnya, ketika masalah tidak bisa kita pahami, ya. Ayub jelas tidak bisa memahami mengapa ia yang adalah seorang yang saleh bisa menderita sedemikian berat. Namun Ayub tetap sabar menghadapi semua itu. Dia tahu mengapa ia menderita. Dia tidak tahu mengapa ia menderita, tetapi ia tahu bahwa Allah mengasihinya. Dan itu sudah cukup bagi dia. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus bersabar? Ya, adik-adik remaja, yang pertama, mengapa kita harus bersabar? Yaitu karena Tuhan tetap memegang kontrol. Dalam bacaan kita tadi, ayat yang ke-8, nanti dibacakan sendiri saja. 3 kali Yakobus mengatakan bahwa Yesus akan segera datang. Ini menunjukkan bahwa kontrol sejarah tetap dipegang oleh Tuhan. Ia pasti akan datang kembali. Oleh sebab itu, kita harus sabar dalam susah sukar kita di dunia ini. Tidak ada yang bisa menggagalkan kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk menjemput kita, asalkan kita tetap sabar dan tekun. Kemudian, mengapa kita harus sabar? Yang kedua, karena Tuhan memberi upah pada mereka yang sabar dan tekun. Dalam bacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-11a, kesabaran dan ketekunan Ayub berbuah manis, ya. Tuhan mengembalikan apa yang Ayub punya 2 kali lipat. Tapi upah bagi kita, bagi kesabaran kita kalau kita sabar, ada bermacam-macam. Yaitu yang pertama, karakter kita bertumbuh, hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik, kita menjadi lebih bahagia dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus bersabar, yaitu karena Tuhan bekerja secara diam-diam. Dalam Yakobus 5 ayat 11b, walau tidak kelihatan, Tuhan bekerja atas hidup kita. Dia membuat segala hal menjadi kebaikan bagi kita. Contohnya dengan tumbuhan. Sekalipun tidak terlihat tangan Tuhan, secara perlahan pasti menumbuhkan tumbuhan itu. Si petani menunggu panen, sementara tangan Tuhan secara perlahan menumbuhkan tumbuhan itu sehingga siap dipanen. Ya, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita menantikan waktu Tuhan, waktu kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini? Yaitu yang pertama, kita menunggu dengan penuh harap. Dalam Mazmur 130 ayat 5, nanti adik-adik remaja bisa bacakannya secara sendiri. Ya, seperti petani menunggu panen dengan penuh harap, begitulah seharusnya kita menunggu waktu Tuhan dinyatakan. Menunggu dengan penuh harap bukan berarti kita hanya diam saja, ya, tetapi tetap melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Seperti petani, dia tetap merawat, memupuk dan memelihara tumbuhan sehingga tiba waktunya untuk dipanen. Kadang Tuhan membuat kita menunggu sampai kita siap menerima berkat Tuhan yang begitu besar. Ya, yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menantikan waktu Tuhan, yaitu tunggu dengan berdiam diri. Yakobus mengingatkan bahwa kita cenderung mengomel ketika kita sedang kesal. Ya, oleh sebab itu, ia menasihati kita saat sedang menunggu waktu Tuhan dinyatakan, kita sebaiknya berdiam diri. Ada 2 hal yang Yakobus ajarkan. Yang pertama, jangan kita bersungut-sungut, ya. Bersungut-sungut justru akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Generasi pertama Israel bersungut-sungut selama 40 tahun. Akhirnya apa? Mereka tidak masuk ke Kanaan. Kemudian yang kedua, jangan bersumpah. Terjemahan yang lebih tepat adalah jangan menyumpahi atau jangan memaki-maki. Kita cenderung menyumpahi orang lain atau bahkan Tuhan ketika kita berada dalam tekanan.
Lebih baik kita berdiam diri dan tunggu dengan sabar sebab Tuhan sedang bekerja. Ya, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk menantikan waktu Tuhan? Yang ketiga, yaitu tunggu dengan penuh kepercayaan. Dalam Mika 7 ayat 7, kita harus bersedia menunggu dengan penuh kepercayaan bahwa semuanya pasti akan baik. Di dunia ini ada hukum keseimbangan ya. Yang pertama, masalah itu datang untuk pergi. Kemudian setelah kesulitan pasti ada muncul kemudahan. Kemudian setelah hujan selalu ada pelangi. Ada kalanya Tuhan menyuruh kita untuk menunggu. Tetapi ketika menunggu jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik remaja, kesimpulan dari firman Tuhan yang telah kita bahas pada saat ini, menunggu memang sesuatu hal yang sangat membosankan, sangat menjemukan. Tetapi menunggu waktu Tuhan seharusnya tidak menjemukan karena dalam Tuhan pasti ada kepastian. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah secara bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk sabar dalam menjalani kehidupan ini, karena kami percaya dalam Tuhan pasti ada kepastian. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur jika pada sore hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu dan kami percaya ini semua boleh terjadi karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk adik-adik remaja dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus ada bersama-sama dengan mereka, bahkan bersama dengan keluarga mereka. Dan juga ya Tuhan kami menyerahkan segala kerinduan, bahkan pergumulan adik-adik remaja, bahkan cita-cita mereka ya Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami sabar menunggu waktu Tuhan, sesuatu yang besar Engkau berikan kepada kami, Engkau berikan kepada adik-adik remaja. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga menyerahkan kedua orang tua kami, kedua orang tua adik-adik remaja. Engkau memberkati segala usaha mereka, segala pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga melalui itu ya Tuhan, segala kebutuhan-kebutuhan kami dapat terpenuhi. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi doa kami. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, ada waktu yang Kau berikan kepada kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan demikian, kita menutup segala rangkaian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.